bukan hukum yang dilakukan oleh majelis tarjih. Nah, kemarin kami sudah juga hantarkan pertemuan hari ini kita membahas tentang pendekatan. Mungkin sedikit mereview, biasanya karena saya aja kalau nggak baca berulang-ulang Pak ya, itu sering lupa gitu ya, sering mesti baca ulang lagi, mendengar lagi ya. Jadi sekedar mereview barangkali begini, bahwa dalam manhaj tarjih itu dikenal itu ada 4 pembahasan. Yang pertama itu tentang wawasan. Wawasan itu di pertemuan yang awal. Yang kedua kalau nggak salah kita sudah bahas bersama, itu ada 5 pembahasan, 5 kandungan. Wawasan itu yang pertama itu tentang paham agama dalam Muhammadiyah. Yang kedua tentang tajdid gitu ya. Kemudian ada toleransi, ada keterbukaan, dan ada yang terakhir bahwa tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Nah, itu. Jadi itu wawasannya ada 5. Kira-kira, mari Bu. Ya, ya. Kira-kira masih ingat pembahasan itu? Masih ya. Alhamdulillah. Yang pertemuan berikutnya yang saya ingat itu kita membahas tentang sumber. Ya, sumber itu yang pokok adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah, kemarin udah banyak dibahas itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali. Nah, hari ini kita membahas tentang pendekatan. Baru nanti terakhir metode. Ada pendekatan, ada metode. Pendekatan itu kita mengenal ada 3 pendekatan. Sudah saya sampaikan di pertemuan terakhir kemarin bahwa hari ini kita membahas pendekatan dalam manhaj tarjih itu ada bayani, ada burhani, dan irfani. Nah, bagaimana ketiga hal ini kita memahami apa itu bayani, apa itu burhani, apa itu irfani. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bedah satu-satu ya. Bayani. Bayani itu kira-kira secara bahasanya pendekatan secara bahasa atau tekstual. Tekstual. Jadi kita memahami akan hukum Islam itu berdasarkan ya teks yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis itu. Berdasarkan pada teks harfiah. Makna yang ada di dalam ayat Al-Quran atau hadis itu. Dan tentu bahwa pemahaman bayani ini, ya ini sudah barang tentu ya. Semua ayat Al-Quran itu memang dipahami ada secara bahasa ya, tekstualnya gitu. Maka ketika kita mau memahami tentang ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis untuk bisa memahami secara tekstualnya gitu ya, berdasarkan teksnya, ini banyak alat yang dibutuhkan. Nah, kalau kita barangkali ya terima hasilnya aja ya. Terima hasil gitu ya. Ada tafsir Al-Quran. Nah, untuk bisa memahami, katakanlah nih, kita dari yang awal aja ya, surat Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah. Kalau memahami surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita terjemahkan kan pas segala puji bagi Rob ya, Rabbil alamin. Nah, kalau kita mau bahas berdasarkan tafsir, alhamdulillah saja itu bisa diterjemahkan
ke dalam beberapa nanti asal kata dasarnya dari mana. Alhamdulillah itu kenapa ada al gitu ya. Kemudian alhamdulillah gitu ya, ada lillah, terus Rabbil alamin. Rob itu sendiri nanti diterjemahkan, dimaknai dengan berbagai macam aspek. Jadi panjang sekali gitu ya. Ini pendekatan bayani, artinya secara tekstualnya kita memahami seperti itu. Kemudian cara membedahnya banyak ilmu alat yang dibutuhkan. Jadi istilahnya nanti melahirkan hukum-hukum syariat di dalam katakanlah kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, nanti hukum-hukumnya seperti apa? Nah, itu mengacu pada nas-nas yang tadi. Sehingga untuk bisa memahami ayat tadi, gitu ya, misalnya tentu dibutuhkan ilmu alat. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan ada ilmu apa? Nahu dan sorof. Nah, apa bedanya nahu dengan sorof itu? Itu alat untuk bisa memahami kata per kata itu perubahan makna gitu. Itu ada nahu, ada sorof. Kalau nahu itu istilahnya ilmu untuk mengetahui bukan makna, Pak ya. Jadi apa enak menyebutkan perubahan kata. Nah, gitu ya. Perubahan. Nah, kalau sorof, nah, itu akhir dari bunyi kata itu, gitu. Ya, kebalik nggak ini? Nggak tahu. Ya, yang itu dilihat lagi ya, nahu dan sorof. Jadi perubahan kata ya. Jadi ada misalnya kita mengenal tasrif. Nah, tasrif itu kan perubahan kata ya. Misalnya zoroba, zorobu. Nah, itu ya. Jadi ini panjang lah sebenarnya pembahasannya gitu ya. Tapi ini hanya sekedar contoh gitu ya, bahwa dalam memahami teks ayat-ayat Al-Quran maupun hadis itu tentu perlu ilmu yang namanya minimal itu nahwu sorof. Nah, itu namanya ilmu alat. Ada alatnya. Nah, kemudian juga selain daripada untuk memahami itu selain nahwu sorof tadi, ada lagi misalnya dalam tafsir misalnya. Tafsir itu tidak sekedar kita bisa membaca maknanya saja, artinya saja ya, tetapi ada hubungannya biasanya dengan kenapa ayat ini diturunkan. Itu yang disebut dengan apa namanya? Asbabun nuzul. Kalau Al-Qur'an itu asbabun nuzul. Kalau hadis itu asbabul wurud. Nah, kalau asbabun nuzul sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian kalau asbabul wurud kenapa di hadis itu keluar gitu, dikeluarkan atau diungkapkan oleh Rasulullah, gitu ya. Itu kita bisa bisa memahami ayat Al-Quran itu juga ada dikaitkan dengan apa yang disebut dengan asbabun nuzul maupun asbabul wurud kalau hadis ya, itu. Jadi panjang gitu. Nah, dalam hadis juga ya, misalnya dalam hadis itu juga harus diteliti betul. Kita kemarin sudah membahas tentang hadis soheh, hadis hasan, hadis doif, gitu ya. Nah, hadis palsu, maudhu ya. Nah, dalam memahami teks-teks itu juga ini sangat dibutuhkan ketelitian dalam menentukan apakah istilahnya sanatnya, transmisinya ya. Sanatnya itu benar atau tidak, sampai kepada Rasul apa tidak kan gitu. Nah, ini namanya nanti ada ilmu hadis. Ya. Ilmu hadis itu kemarin saya sebut kalau nggak salah ya, yang disebut dengan mustalahul hadis. Nah, itu alat-alat untuk memahami
tekstual daripada ayat Al-Quran maupun hadis. Ya. Nah, tentu kalau pendekatan bayani ini juga lebih mengedepankan pada zahir daripada teks itu. Zahir daripada teks itu. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan bayani. Jadi ayat dengan ayat. Jadi ada juga nanti dalam perkembangannya ya tafsir bil ma'thur ya, ada tafsir bil ma'qul gitu ya. Jadi ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ayat-ayat yang lain gitu ya. Saling berkaitan gitu ya. Makanya dalam pembahasan Al-Qur'an itu tidak selalu berurutan gitu ya. Tidak dalam satu pokok bahasan berurutan pada satu surat atau satu surah, satu surat gitu ya. Misalnya tuh, tentang zakat saja ya, zakat, tentang sholat. Itu kan tersebar di berbagai ayat, tersebar di berbagai surat gitu. Dan hal-hal lain semua itu tidak satu kemudian menjelaskan kayak kitab-kitab sekarang misalnya gitu ya. Ada bab sholat gitu ya. Ada bab zakat sendiri gitu kan. Tetapi Al-Quran itu tidak sedemikian. Karena ini nanti ada hubungannya dengan asbabun nuzul juga. Gitu ya. Dan itu biasanya bertingkat juga. Gitu ya. Termasuk contoh misalnya yang bertahap ya bertingkat. Pembahasan pengharaman terhadap Homer misalnya gitu ya. Terhadap Homer tahap pertama nggak langsung haram. Ya. Tahap pertama justru wala takrubus sholah wa antum sukara. Janganlah kamu sholat atau mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Gitu. Kalau secara tekstual ayat ini haram nggak? Mengharamkan ini nggak? Belum ya? Belum gitu. Cuman kalau mau sholat jangan mabuk dulu gitu. Kalau udah sholat boleh mabuk lagi, maka masih terjadi begitu gitu ya. Karena memang minuman khamr, mabuk itu memang sudah kehidupan sehari-hari bangsa Arab waktu itu. Jadi kalau langsung diharamkan, nah itu bubar langsung itu ya. Jadi ada tahapan. Kemudian dilanjutkan ya pada tahap berikutnya, misalnya sampai pada pengharaman. Surat Al-Maidah ayat berapa itu yang mengharamkan khamr? Innamal khamru wal maisiru wal angsabu rijsum min amalis syaiton. Ayat 60 ya. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek ya. Kalau nggak salah surat Al-Maidah ayat 60. Nah, nanti dicek lah kalau salah ya. Ini sebagai contoh, baru tahap terakhir ketika sudah semua katakanlah pada waktu itu ya, umat pada waktu itu sedikit memahami tentang minuman khamr, baru ada pengharaman terhadap minuman khamr. Nah, ini terkait dengan asbabun nuzul gitu. Setiap turunnya Al-Qur'an itu biasanya hampir selalu menjawab persoalan-persoalan yang tengah terjadi yang dihadapi oleh Rasulullah. Bahkan dalam beberapa hal ketika Rasulullah ditanya tentang sesuatu, Rasulullah kemudian belum punya jawaban, itu kadang-kadang sampai berhari-hari menunggu wahyu datang, gitu ya. Enggak kemudian enak saja Rasulullah langsung jawab, enggak. Ketika persoalan itu memang Rasul tidak jawab, ya, berarti Rasul belum dapat wahyu. Maka sambil menunggu kadang bukan sejam 2 jam, berhari-hari, gitu ya. Berhari-hari. Jadi sampai kemudian Allah menurunkan wahyu, baru pertanyaan dari misalnya umatnya atau mungkin bangsa kafir Quraisy juga bertanya gitu ya. Kemudian baru setelah wahyu turun, baru Rasulullah sampaikan kepada yang katakanlah umatnya atau yang bertanya. Jadi nggak serta-merta Rasulullah asal jawab, nggak bisa begitu. Karena apa yang diucapkan Rasulullah itu semua berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Nah,
dalam konteks bayani tadi, ya seperti itu ya kira-kiranya. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran dan dari sekian banyak ayat Al-Quran tentu ada yang bisa difahami secara tekstualnya, tetapi juga tentu banyak yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Harus ada pendekatan lain, maka masuk ke dalam yang kedua, yaitu pendekatan burhani. Pendekatan burhani ini berarti pendekatannya secara rasional, rasio, akal, gitu ya. Akal dalam hal ini ilmu pengetahuan. Nah, bisa di dalam konteks kekinian ya tentu ilmu pengetahuan. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran dari sekian ribu ayat itu yang tentu juga bisa langsung difahami, tetapi juga banyak yang mesti difahami secara kontekstual. Kontekstual. Nah, kita dalam hal ini nih, sederhana ya, kita ambil contoh nih kalender. Ya. Kalender zaman Rasul udah ada belum? Belum ada. Belum ada kalendernya maksudnya. Tetapi nama-nama bulan sudah ada. Tanggal sudah ada, gitu ya. Tapi dalam menentukannya harus selalu melihat bulan. Jadi nggak punya kalender, Pak. Gitu. Kapan tanggal 1? Ya nunggu nanti bulannya kelihatan, gitu kan. Iya. Nunggu kelihatan bulan. Kalau Masehi waktu itu sudah ada ya, miladiah ya. Karena zaman Rasul itu, Rasul lahir itu sudah tercatat di dalam kalender Hijri miladiah ya, 571 Masehi. Atau tanggal miladiahnya tahu nggak? Nah, ya lihat sejarah nanti. Buka sirah nanti. Tapi itu juga masih banyak perdebatan ya. Termasuk 12 Rabiul Awal itu juga ya kebetulan yang paling diakui oleh sebagian besar ulama. Tapi tidak semua ulama sepakat bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai kelahiran Nabi Muhammad. Tapi yang jumhur ulama, istilahnya jumhur ulama menyepakati bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kalau kita melihat tekstual hadis, ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran, misalnya dalam surat Yasin nih yang sering kita, yang biasa Yasinan gitu maksudnya, yang biasa Yasinan. Nah itu wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Apa artinya, Pak? Nah, kalau kita ya coba ada yang bisa buka di apa Quran, di HP ya. Dibantu. Nanti juga ayat yang lain misalnya saya minta bantu untuk dibuka coba misalnya. Surat Yasin tadi atau mungkin surat ini deh. Surat ayat 36 surat 36 kalau yang tadi ya. Saya ayatnya nggak hafal ya. Atau surat ini aja, surat Al-Isra ayat 12. Al-Isra ayat 12. Itu senada juga. Wa ja'alnal laila wan nahara gitu ya. Sama aja. Ayat ini artinya coba artinya. Dan ya oke sampai di situ aja ya. Jadi secara umum kalau kita membaca ayat itu misalnya bahwa terjadinya siang dan malam itu sebagai tanda gitu ya. Tanda yang kemudian nanti akhirnya itu bahwa kita terjadinya siang malam itu supaya kita bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan
hisab. Nah, ini makanya munculnya hisab itu sebenarnya dasar dari Muhammadiyah itu dari ayat ini ya. Ada dasini nawal hisab, perhitungan tahun dan eh, tahun dan perhitungan gitu ya, perhitungan bulan gitu ya. Nah, kalau dari tekstual hadis ini dulu tidak langsung para sahabat kemudian menerjemahkan, oh ini ada kalender gitu ya, perlu kalender. Kalender Hijriah dan mulai dihitungnya juga itu sekian tahun setelah Rasulullah meninggal. Jadi pada saat Rasulullah masih ada, belum ada yang namanya eh, perhitungan kalender Hijriahnya. Tapi nama bulannya sudah ada, tanggalnya sudah ada, ya. Berkembang kemudian eh, lahir yang namanya kalender Hijriah. Dihitung sejak hijrahnya Rasulullah bersama sahabat ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Itu dasar perhitungannya. Jadi setelah berapa tahun ya, sejak disepakati adanya pakai kalender Hijriah itu setelah sekian tahun, itu di zaman atau di masa Khalifah siapa? Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab, semua banyak usulan waktu itu gitu ya. Banyak usulan yang berdasarkan misalnya kelahiran Nabi Muhammad. Nah, itu nanti sama dengan Nabi Isa gitu ya. Ada yang didasarkan pada peristiwa misalnya nuzulul Quran, turunnya ayat belum disetujui gitu ya. Akhirnya kemudian ada yang usul yaitu Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengusulkan bagaimana kalau dihitung sejak tanggal dimulainya hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, akhirnya disepakati. Maka hari itulah mulai dipakai kalender Hijriah. Tetapi pada waktu itu juga belum ada yang namanya kalender. Sampai hari ini bahkan gitu ya, umat Islam sesungguhnya belum punya kalender yang tunggal bahasanya. Yang sama sebagaimana yang ada dimiliki oleh dunia ya secara umum itu namanya kalender apa itu namanya? Masehi ya. Masehi yang hitungannya sejak dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam perhitungannya. Ada kalender yang lebih tua lagi, kalender Jawa, iya kan? Kalender Jawa tahun Saka itu sekarang tahun berapa? Kalender Cina lebih tua lagi, ya. Nah ya. Nah sekarang umat Islam tahunnya sama, tetapi dalam penentuannya kapan mulai 1 Muharram tahun ini aja masih beda. Tapi pemerintah sama, cuman NU beda. Kita tanggal berapa kemarin 1 Muharram? 7 Juli, Pak. Ya, Juli ya. Hari apa itu? Hari Ahad ya. Kalau NU hari Senin. Belum sama. Padahal ini sudah disebut tulisannya nih. Kalender Hijriah Global Tunggal. Gitu kan? Global Tunggal. Tapi masih banyak yang belum mengakui ini. Dan gagasan kalender global tunggal ini bukan setahun 2 tahun, Pak. Sudah puluhan tahun lalu digagas oleh Muhammadiyah melalui pertemuan-pertemuan secara internasional. Ditawarkan ke Robitoh Alam Islami, pokoknya seluruh dunia Islam ditawarkan, tetapi belum ada titik temu. Akhirnya di tahun ini juga sebetulnya belum bisa, masih banyak kritik ya, belum bisa disepakati bahwa ini sebagai kalender global tunggal, masih banyak yang mengkritik ya. Ya nggak tahu sampai kapan umat Islam ini punya kalender global yang tunggal gitu. Sehingga tidak terjadi lagi seperti tahun ini ya. Tahun kemarin kalau ini ya. Tahun kemarin. Wukuf maksudnya ya kan tahun kemarin di kalender hijriahnya ya. Kalau miladiahnya ya tahun ini. Kita berbeda dengan Mekah ya. Kenapa terjadi perbedaan itu? Karena memang kita belum punya kalender global tunggal.
Ini persoalannya. Nah, kenapa Muhammadiyah juga dalam hal ini masih berbeda dengan Mekah misalnya? Karena memang standarnya belum sama. Kalau Mekah sampai hari ini masih menganut sistem ru'yat, ya. Metode ru'yat untuk penentuan tanggal pergantian tanggal Hijriah. Nah, sedikit barangkali sebagai pengetahuan kita ya, kenapa terjadi perbedaan. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini menganut metode hisab, di mana metode hisab itu dipahami sebagai cara untuk menentukan pergantian tanggal berdasarkan perhitungan gitu ya. Sementara kalau ru'yat itu berdasarkan bagaimana sebenarnya sama-sama melihat hilal, Pak. Tetapi kalau Muhammadiyah menggunakan tadi perhitungan, menggunakan ilmu pengetahuan, ru'yatnya itu ilmu pengetahuan. Kalau yang lain, ru'yat itu dengan mata, gitu ya. Dengan mata, walaupun dibantu dengan alat misalnya teleskop, ya. Artinya langsung gitu. Nah, sementara Muhammadiyah dalam hal ini berdasarkan hisab juga menganut juga yang namanya wujudul hilal. Apa namanya? Kalau di NU atau di pemerintah itu imkanur ru'yat itu disempurnakan. Kalau misalnya di tanggal 29 itu tidak terlihat karena masih di bawah 3 derajat, sekarang 3 derajat ya, dulu 2 derajat, sekarang menjadi kriterianya 3 derajat, bahkan di beberapa negara itu lebih tinggi dari itu kriterianya, sehingga ketika bulan di saat itu belum mencapai di atas 3 derajat, maka itu digenapkan menjadi 30. Itu namanya imkanur ru'yah. Kalau kita wujudul hilal. Mau 0 derajat, ya, mau 0 derajat, koma sekian gitu ya, terlihat atau tidak, bisa dilihat atau tidak, maka itu namanya sudah wujud. Diyakini sebagai bulan yang sudah bulan baru. Seperti itu perbedaannya. Nanti kira-kira mungkin pembahasan tentang apa ru'yat dan hisab ya. Mungkin ada sesi sendirilah kita bisa sedikit membedah gitu ya. Ini sebagai contoh saja, ini produk dari pemahaman Burhani gitu ya. Burhani. Kalau secara tekstual ya sulit dipahami ayat-ayat seperti itu gitu ya. Seperti halnya juga sekarang ada masih pada pemahaman bahwa bumi itu datar misalnya gitu ya. Bumi itu datar karena berdasarkan ayat Al-Qur'an misalnya fal yang dzuril insanu mimma khuliqa mimma indatik yakhruju min baini sulbi wat bukan apa afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kamu melihat langit ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana tidakkah kamu melihat gunung-gunung itu ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, tidakkah kalian melihat bumi itu dihamparkan. Jadi dihamparkan, bagaimana bumi dihamparkan itu kan itu terjemahan kita ya, terjemahan bahasa Indonesia. Kita memahami bumi itu datar itu jadi seolah-olah seperti tikar yang dihamparkan gitu. Padahal ya bunyi ayat Al-Qur'annya apa tadi? Wa idza wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah sutihat itu digelar seperti tikar itu? Nah, itu tadi makanya untuk memahami ayat apa sih makna daripada wa ilal ardi kaifa sutihat itu perlu pemahaman yang namanya burhani dan tekstual tadi gitu ya. Dan bahasa Arab tadi, mengetahui kaidah bahasa Arab tadi, ilmu nahwu sharaf juga harus dipahami juga gitu. Nah, maka
dalam pandangan ini ketiga nanti ya, yang termasuk yang Bayani nanti terakhir, itu bukan terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan, gitu ya. Berbeda dengan sebagian daripada mungkin kelompok tertentu memahami ayat Al-Quran itu secara terpisah. Ada yang memahami secara tekstualnya saja, ada juga yang memahami secara nanti terakhir itu irfaninya, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini Burhani kira-kira sebagai contoh seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu pendekatan irfani. Nah, irfani. Nah, irfani ini mungkin lebih pada apa maknanya itu pendekatan rasa, pendekatan tasawuf. Nah, ya ini biasanya orang-orang tertentu lah yang mampu memahami secara tasawuf gitu ya, atau melalui ilham. Kalau bahasa kita mungkin kalau orang biasa itu kan dapatnya ilham. Jadi dalam hal ini tentu pendekatan irfani ini juga satu metode atau pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah. Sebagai contoh barangkali begini, ada teksnya, ada ilmu pengetahuan, ada juga irfani, rasanya gitu ya. Contohnya misalnya dalam menghukumi soal, dulu udah saya sebutkan itu soal musik gitu ya, gitu ya. Ya, kalau secara tekstual, ya, secara tekstual, apalagi kalau bacanya berdasarkan terjemah, bahwa suatu saat nanti kira-kira ya umatku itu akan menghalalkan zina, menghalalkan apalagi itu zina, riba, apa ya? Yang ketiga musik gitu ya. Kalau nggak salah begitu ya, yang sering dipakai itu ayatnya itu. Jadi mensejajarkan antara zina dengan musik. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia-nya, gitu kan. Nah, secara tekstual bisa dipahami, ya kalau seluruhnya itu dipahami sebagai musik. Tapi musik, pertanyaannya musik seperti apa musik, gitu ya. Nah, syairnya yang disebut musik yang mana, gitu ya. Alatnya, itu alat musik, Pak. Kendang, iramanya, iramanya. Berarti bunyinya nggak apa-apa ya. Jadi bingung kan, gitu. Syairnya, syair makanya tuh Adi Hidayat aja diprotes. Asy'ara itu disebut sebagai apa namanya surat pemusik gitu ya. Diprotes gitu ya. Jadi yang mana gitu ya. Ya artinya terlepas dari itu bahwa dalam hal ini ada perlu pendekatan yang namanya tekstual, ada pendekatan burhani, bayani tadi, burhani dan irfani tentunya. Karena apa? Kalau irfani itu pendekatan rasa, pendekatan batin, pendekatan apa eh, apa intuisi ya, berdasarkan intuisi. Nah, tentu begini misalnya, saya ketok-ketok gini ya, atau kita style musik lah gitu ya, style musik. Itu biasanya otomatis kita ini akan terpancing untuk menggerakkan gitu ya. Karena itu memang fitrah gitu ya. Fitrah kita itu sebetulnya senang dengan yang indah gitu kan. Seperti musik gitu ya. Apa suara-suara yang indah kan gitu ya. Suara-suara yang indah itu kan fitrah gitu ya. Artinya apa di sini bahwa perlu tiga pendekatan dalam menentukan musik ini gitu ya. Makanya kemudian dalam pandangan Muhammadiyah musik itu bisa hukumnya bermacam-macam. Bisa dalam hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah. Tetapi bisa menjadi sunnah nggak apa. Bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, gitu ya. Jadi hukum asalnya adalah
mubah karena ini bukan wilayah ubudiyah, gitu ya, bukan wilayah ibadah, gitu ya. Nah, termasuk jadi tadi kalender itu juga bukan wilayah ibadah ya, tapi wilayahnya ini pengetahuan gitu ya. Kalau saya tarik lagi ke sini tadi ya, saya tarik lagi ke kalender, misalnya tentang ru'yat tadi gitu ya. Ada yang memahami secara tekstualnya misalnya sumuli ru'yati, waftiru li ru'yati. Jadi berpuasalah kamu ketika melihat bulan, tekstualnya kan begitu ya. Dan berbukalah ketika melihat bulan. Itu secara tekstual berarti kita ketika melihat bulan kita puasa dan ketika melihat bulan di bulan Syawal kita berbuka. Kan gitu. Itu tekstualnya yang bisa dipahami. Nah, wilayah ibadahnya adalah puasanya. Wilayah eh, ru'yatnya itu baru wilayah bukan ubudiyah, wilayah sosial, wilayah ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi yang namanya hisab itu kemudian melahirkan bukan persoalan ubudiyahnya, tetapi persoalan pengetahuan gitu ya. Bisa ya dipahami ya. Termasuk tadi dalam masalah musik. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, jam berapa ini? Jam 5. Tadi mulainya jam 16 lewat 15, 20 lah ya. Dan karena hari ini akan ada apa sosialisasi Tokomo ya. Mungkin ada yang sudah dengar, ini Pak Susilo sudah datang yang akan menjelaskan nantinya. Saya kira sementara barangkali pembahasan kita dicukupkan dulu ya. Cuman sekali lagi mengulas sedikit, mereview sedikit bahwa dalam manhaj tadi pendekatan yang dilakukan itu ada bayani, burhani, dan irfani. Dan itu bukan pemahaman yang terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kita bisa memahami tentang manhaj tarjih sehingga kita tidak ragu-ragu lagi, sebetulnya harapannya tidak ragu-ragu lagi terhadap apa yang sudah menjadi misalnya produk dari tarjih itu, bahwa prosesnya begitu panjang, pembahasannya begitu panjang sehingga melahirkan produk-produk tarjih yang kemudian dihimpun menjadi sebuah buku namanya Himpunan Putusan Tarjih yang sekarang baru ada jilid 1 dan jilid 3. Mudah-mudahan nanti sampai pada produk tarjih, saya kira mungkin di bulan berikutnya nanti kita akan masuk pada pembahasan tarjihnya ya, pembahasan tarjihnya. Kita urutan saja ya, diurut saja nanti setelah itu bagaimana isi daripada himpunan putusan tarjih menjadi panduan kita dalam beribadah ya, karena itu insya Allah sudah berdasarkan kajian yang mendalam, berdasarkan nas-nas yang insya Allah ya dikaji dengan baik, Al-Quran yang jelas dan hadis atau as-sunnah yang as-sahihah al-maqbulah gitu ya. Sudah diteliti sedemikian rupa. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan buat kita untuk berpegang pada himpunan putusan tarjih. Demikian saya kira pembahasan kita. Kalau nanti ada tanya jawab juga masih bisa kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.